Yo, warga overthinking, selamat datang kembali di video gue kali ini. Gue akan membahas sebuah hal random yang terlintas di pikiran gue yang mungkin nih menarik buat kita bahas. So, jadi jangan berlama-lama. Rebahkan badan lo yang kerja 24 jam itu, tarik selimut dan dengerin gue bercerita. Nah, di pembahasan kali ini nih, gue mau bercerita tentang sebuah kisah unik, kisah kuno dari mitologi Yunani tentang apa nih? Tentang seorang pemuda yang ingin menaklukkan langit. Namun ia gagal dan akhirnya terjatuh. Siapakah sih Sasi pemuda itu dan bagaimana sih kisahnya? Mari kita bahas di segmen kali ini. Nah, Daedalus ini, dia itu adalah seorang ilmuwan jenius yang bekerja pada seorang raja bernama Raja Minos. Cerita dimulai ketika Raja Daedalus menikah dengan seorang budak dan melahirkan seorang anak bernama Ikarus. Daedalus diperintahkan untuk membuat sebuah ruangan untuk menampung seekor makhluk mitologi bernama Minotaur. Namun nih, alih-alih membuat sel penjara, Daedalus memutuskan untuk membuat sebuah labirin rumit yang akan menjadi tempat menyembunyikan Minotaur itu. Labirin yang dibuat oleh si Daedalus ini begitu rumit sampai-sampai siapapun yang memasuki labirin tersebut itu gak akan pernah bisa keluar kembali. Namun nih, keberadaan Minotaur merupakan sebuah rahasia bagi sebagian besar penduduk pulau. Raja Minos ingin monster itu tetap menjadi sebuah rahasia. Sebuah rahasia yang tidak akan pernah diketahui oleh dunia manapun. Karena rahasianya tidak ingin terungkap nih, si Raja Minos nih akhirnya mengurung Daedalus dan putranya. Bahkan di beberapa versi dia bahkan mengurung seluruh keluarga dari Daedalus di dalam sebuah labirin bersama dengan makhluk mitologi tersebut. Dengan catatan agar dunia tidak pernah tahu tentang apa yang ada di balik labirin tersebut. Namun Daedalus yang cerdas dan pintar menyusun sebuah rencana pelarian yang tidak memerlukan sebuah lintasan dari daratan maupun sebuah lautan. Dia memilih jarum langit. Yeay! Daedalus yang cerdas nih ya, akhirnya mengumpulkan bulu burung yang berterbangan dan menyatukan mereka menggunakan lilin tersebut. Singkat cerita nih ya, Daedalus akhirnya berhasil menciptakan sebuah sayap untuk dirinya dan sepasang sayap untuk putranya. Namun, sebelum mereka berdua meninggalkan labirin, Daedalus itu memberikan sebuah wejangan legendaris kepada putranya Ikarus. Jangan pernah terbang terlalu rendah dan jangan pernah terbang terlalu tinggi karena sayap yang terbuat dari lilin tersebut akan meleleh jika terlalu dekat dengan matahari. Lalu kemudian datanglah momen yang paling ditunggu. Ikarus perlahan terangkat dari bumi dan terbang menuju langit yang luas. Waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya telah tiba. Sayap Ikarus perlahan mengangkat Ikarus meninggalkan bumi ini. Angin menerpa wajahnya. Dataran terlihat mengecil. Manusia semakin jauh tertinggal di atas. Namun ya, muncul sebuah masalah. Bagi Ikarus terbang di tengah garis tengah adalah suatu hal yang membosankan. Terbang di tengah itu ibaratkan dia menyelamatkan fisik, namun perlahan jiwa Ikarus itu rusak. Timbul pertanyaan dalam pikiran dia, apakah hidup yang dihabiskan hanya untuk menghindari bahaya layak untuk disebut kehidupan? Layak ya sebut. Namun ya, terbang di garis zona aman adalah hal yang membosankan buat Ikarus. Perlahan jiwanya merasa ada sesuatu yang janggal. Kayak kurang gak sih terbang kayak gini itu? Di zona nyaman gak ada satupun bahaya, tantangan, atau bahkan mungkin sebuah bahaya. Ikarus melihat ke atas langit dan dia melihat bola matahari yang cerah. Sedikit terbayang di pikiran dia kayak, bagaimana sih kalau seandainya gue terbang ke atas, lebih dekat gitu ke matahari? Apa sih yang gak akan gue rasain? Lalu kemudian Ikarus menatap langit.
Cahaya dari sang mentari seakan-akan memanggil dirinya. Ia bukan sekedar bola panas, melainkan sebuah simbolik dari kejayaan, kehormatan, cinta, dan kehangatan sejati. Ikarus yang merasa terpanggil, akhirnya dia mengepakkan sayapnya dengan kuat, terbang jauh lebih tinggi, dan suara sang ayah yang menjerit memanggil dirinya perlahan sayup dan menghilang. Perlahan, panas dari matahari mulai terasa di kulitnya. Dia melihat tetesan lilin pertama mulai meleleh dan jatuh. Dia tahu Ikarus akan jatuh. Dia tahu juga semakin dekat dia ke matahari, itu malah akan menghancurkan dirinya. Namun, dia tidak berhenti sampai di situ. Dia memutuskan untuk terbang lebih tinggi lagi. Lalu timbul sebuah pertanyaan. Lalu, Ikarus itu bodoh gak sih dia menurut kamu? Bener gak sih perbuatan dia? Apakah dia gak mendengarkan perkataan ayahnya sendiri? Namun, Ikarus sadar nih akan konsekuensinya. Lalu timbul nih sebuah pertanyaan. Apa yang dilakukan Ikarus itu benar? Apakah dia gak dengerin omongan ayahnya untuk jangan terbang terlalu tinggi? Enggak. Ikarus tuh sadar bahwa pilihan dia tuh punya konsekuensinya. Cuman Ikarus melihat sesuatu yang gak kita lihat. Di dunia ini tuh ada beberapa hal semacam kayak impian, cinta, kehormatan, bahkan kebebasan mutlak yang layak untuk diperjuangkan. Yang nilainya jauh lebih besar daripada sekedar rasa takut untuk jatuh. Lalu pada puncaknya, lilin sepenuhnya mencair, bulu-bulu terlepas, dan melayang di udara. Ikarus perlahan mulai kehilangan daya angkatnya. Dia mulai terjatuh, terjun bebas dari ketinggian, menuju lautan. Lalu, apa sih yang dilakukan Ikarus pada momen yang tragis kayak gitu? Apakah dia ngejerit? Kayaknya enggak. Di saat angin kuat menghantam tubuhnya sampai hancur, Ikarus tidak menjadi ketakutan ataupun sekedar meratapi nasibnya. Sebaliknya, Ikarus dia malah tersenyum. Dia tertawa. Dia melihat ke atas, pandangannya tertuju pada matahari yang masih bersinar terang. Menatap sang mentari untuk pertama kalinya sebelum tubuhnya menghantam samudra. Lalu, apakah artinya semua perjuangan dia sia-sia? Apakah artinya terbang menuju matahari yang tahu akan menghancurkan tubuhnya adalah kesia-siaan buat Ikarus? Namun, jatuhnya Ikarus adalah sebuah tragedi. Tapi tidak pernah mencoba adalah sebuah penyesalan yang abadi. Yay, kayak bener aja lu ya. Dan seperti itulah kisah Ikarus sang penakluk. Seorang pemuda dengan hasrat yang luar biasa untuk mencapai kejayaan. Daripada mendengar perkataan ayahnya untuk tidak pernah keluar dari garis aman, Ikarus memilih untuk menantang dirinya sendiri, mencoba meraih kejayaan. Simbolik matahari adalah simbol dari kejayaan, kehormatan, ambisi, cinta, dan sebuah kehangatan yang mutlak. Hal yang menarik dari kisah Ikarus adalah tentang bagaimana kisah Ikarus bisa mencerminkan kehidupan manusia modern. Di zaman sekarang nih, terutama di tahun sekarang, dan mayoritas orang juga melihat kisah Ikarus sebagai sebuah simbol dari kesombongan dan ketidakpatuhan tentang seorang anak muda yang memiliki ambisi terlalu tinggi sampai lupa akan daratan. Namun nih, ada yang menarik deh. Dari sudut pandang eksistensial, Ikarus itu adalah simbol dari keberanian. Kenapa disebut berani? Karena di zaman ketika manusia lebih suka hidup menggeliat di atas tanah, ada Ikarus yang berani terbang melampaui segalanya. Jangan melampaui batas, they said. Di saat manusia lain memilih untuk hidup di bawah garis aman, Ikarus memilih untuk terbang lebih tinggi, mencari kejayaan, kebebasan, kehangatan, cinta, dan sebuah kehormatan. Meski hanya sekejap,
Senyuman Ikarus dan tertawaan dia ketika dia terjatuh ke laut adalah sebuah bentuk penerimaan. Ikarus, dia tidak menyesali perbuatan dia. Dia sudah merasakan apa yang orang lain bahkan tidak berani untuk impikan. Berapa banyak sih dari kita yang saat ini masih berada dalam labirin kita masing-masing? Di saat kita terjebak dalam situasi yang bahkan kita sendiri gak suka gitu. Hidup dalam pekerjaan yang gak beres-beres, tugas yang gak ada ujungnya, dan hidup yang stagnan di titik yang sama. Coba deh habis ini definisikan menurut kalian semua, makna dari sebuah kegagalan itu kayak gimana sih? Apa yang menyebabkan hal tersebut disebut gagal? Karena Ikarus, dia gak memandang dirinya sebagai seseorang yang gagal. Dia memandang dirinya sebagai seseorang yang berani keluar dari zona nyaman, berani keluar dari garis tengah, yang bahkan gak semua orang berani untuk lewat. Ketika dirinya bisa merasakan kejayaan dan keagungan meskipun memang sekejap. Tapi bayangkan berapa banyak manusia yang memilih hidup di atas tanah tanpa pernah berani mencoba untuk terbang tinggi, tanpa berani menghadapi bahaya. Dalam contoh sederhana, kayak sebenarnya lo mampu gitu melakukan hal kayak gitu tuh, cuma lo terlalu takut untuk gagal. Dan Ikarus membuktikan satu hal, lebih baik gagal dalam mencoba daripada menyesali sebuah penyesalan yang abadi. Dunia mungkin melihat Ikarus sebagai sosok pria bodoh, pria gagal, pemuda sombong yang tidak patuh pada perkataan orang tuanya. Tapi bagi jiwa-jiwa berani, Ikarus adalah simbol dari keberanian ketika manusia melampaui batas mereka dan menaklukkan langit itu sendiri. Ada sebuah monolog singkat dariku yang mungkin akan menjadi penutup video ini. Ada sebuah monolog singkat dari gue. Lebih baik terbakar di puncak matahari daripada perlahan membusuk di atas tanah yang gelap. Coba tanyakan ke diri lo sendiri nih. Kapan terakhir kali lo mengejar mataharimu sendiri? Gue Fadil Ahmad Fauji, dan terima kasih telah menonton konten ini dan tunggu kelanjutan video selanjutnya. Terima kasih.